Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nahmaduka ya Allah wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillah alladzi arsalahu kaffatan linnasi basyiran wa nadhira wa hadiyan ilal haq wa sirajan munira. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya takzimi pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Kiai Haji Aziz matur nuwun telah menjadi tuan rumah yang baik hari ini. Yang saya takzimi pemateri hari ini, pemateri pertama yang luar biasa. Beliau adalah Kiai Haji Lukman Haris Dimyati Dipo Menggolo. Beliau adalah koordinator gerakan Ayo Mondok Nasional sekaligus sebagai sekjen Forum Komunikasi Pesantrenmu adalah dan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Termas. Bapak Ibu, para kiai, Bu Nyai, kita ketahui Termas adalah pondok pesantren sepuh tempat para kiai pendahulu kita nyantri, yang diantaranya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU. Beliau adalah santri Pondok Pesantren Termas. Maka sangat beruntung sekali hari ini kita kerawuhan beliau, dan ini juga sudah jadi mimpi kita semua. Alhamdulillah, mohon nanti beliau menyampaikan dawuh-dawuhnya. Yang kedua, pemateri yang kedua luar biasa juga, beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang, Gus Kiai Haji Zahrul Azhan, kami memanggilnya Gus Han. Beliau adalah juga sebagai sekretaris Yayasan Pondok Pesantren Darul Ulum dan wakil rektor Unibdu. Wakil rektor Unibdu itu perguruan tingginya di Darul Ulum, sekaligus beliau adalah host di TV Trans TV yang bisa kita temui setiap pekan. Yang tak kalah hebohnya, beliau adalah bintang iklannya bintang iklannya larutan penyegar cap badak. Bawa nggak Gus minumannya hari ini? Alhamdulillah. Selanjutnya adalah Kiai Haji Baijuri, tadi sudah dikenalkan. Dan kemudian Yai Isomuddin, beliau pengurus ketua Rois Suriah PBNU periode 2010 2021 yang pernah sangat terkenal. Dan sekarang beliau menjadi asesor Lembaga Halal Nasional. Alhamdulillah, ini luar biasa, tamu-tamu yang keren sekali. Alhamdulillah luar biasa. Semoga kita bisa menyimak ngedikan-ngedikan beliau. Dan hadir juga di sini Bu Nyai Maliha Saada, ada Bu Nyai Masyitoh Sobari dan Iriana, Gus Prof, matur nuwun sangat, Gus Ulum, semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya. Pondok pesantren sudah kita kenal sejak zaman dahulu kala, punya peran yang sangat strategis di negara ini. Mulai dari peran yang sangat lokal, tempat curhat para masyarakat untuk menanyakan nama anaknya siapa, bagusnya, hari nikahnya bagusnya kapan, sampai dengan mendidik masyarakat, memberikan pencerahan sekaligus mengasuh masyarakat secara luas. Mulai dari sebelum zaman kemerdekaan sampai mengisi kemerdekaan ini, itu dulu. Nah, sekarang tantangannya jauh lebih beragam dan lebih banyak, apalagi di dunia pesantren ini setelah zaman digitalisasi ini, terutama setelah masanya pandemi kemarin nggih Gus. Pandemi itu luar biasa, santri-santri yang awalnya tidak kenal gadget jadi kenal pegang HP gitu. Itu tantangan luar biasa, termasuk mohon maaf kasus yang selama ini tidak terlihat menjadi terlihat, bullying, KS di pesantren, kemudian radikalisasi, ancaman radikalisasi. Insya Allah akan beliau kupas tuntas hari ini.
pertanyaannya yang terbesar adalah bagaimana meneguhkan peran santri di era digitalisasi ini, termasuk mengenali tantangan-tantangannya dan mengatasi beberapa masalah yang ada. Kami persilahkan kepada beliau sepenuhnya waktunya. Semoga kita bisa menyimak dengan baik, tambah ilmu, dan nanti ke depannya mohon akan ada pertanyaan, kami persilahkan sekaligus tanggapan barangkali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kami persilahkan pada yang pertama. Yai Lukman Kerso agar Gus Isom dulu, nun sewu. Yai Isom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang menjelang jam 12 ya, jadi agak panas, ngantuk, nggak apa-apa. Alhamdulillah alladzi ahya bidzikrihi qulubal arifin wa amata an bawatinihi hujubal khafai li irsyadil ummati ila ulumiddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati sahabat saya Kiai Haji Abdul Aziz, pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Jati Agung, yang sudah sejak lama meminta saya dari tahun kemarin kalau tidak salah, tahun ketika saya pergi ke Tokyo, Jepang, sudah mengirim WA untuk haflah akhirus sana. Saya tidak bisa, tapi tidak kapok dan tidak takut ya. Padahal mengundang saya itu penuh resiko. Mudah-mudahan kehadiran saya di tempat ini, selain saya ingin mendapat barokah, barokah itu ziyadatul khair al-ilahi wa subutuhu, bertambahnya kebaikan yang bersifat ketuhanan dan menetapnya kebaikan itu pada diri saya dan di tempat yang saya hadiri dari Allah Subhanahu wa taala berkah itu. Yang saya sangat hormati Kiai Haji Lukman Haris Dimyati di Pomenggolo. Ini teman saya tidur di kamar 108 gedung PBNU. Beliau ini juga Khatib Suriah PBNU. Kalau saya Rois Suriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama selama 2 periode pada masa Kiai Said. Dan setelah saya berhasil membawa muktamar ke Lampung, saya tidak dibawa lagi. Ya, saya tidak kecewa karena saya sejak awal menyadari bahwa jabatan itu tidak perlu diuber-uber dan jabatan itu selalu ada batasnya. Dan saya tidak apa-apa dimusuhi orang ya, sampai sekarang alhamdulillah masih hidup. Iya. Ya, tidak bergantung kepada yang sudah disebut tadi. Yang juga saya hormati Kiai Haji Zahrul Azhar dari Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang ya, dari Jakarta juga. Beliau ini saya lihat tadi kayak ngelihat di televisi, ternyata ada di sini. Sahabat saya Kiai Haji RM Raden Mas ya, kalau RM itu biasanya rumah makan ya, tapi ini RM Raden Muhammad Soleh Raden Mas ya, Raden Mas Soleh Bajuri, sahabat saya sejak menjelang tahun 2000. Ketika saya banyak memikirkan tentang banyaknya santri pergi dari Lampung, nyantrinya banyak di Jawa, itu jadi pikiran saya yang luar biasa karena saya santri meskipun sebentar. Yang saya hormati juga para kiai yang hadir di sini, pengasuh-pengasuh pondok pesantren, para Ibu Nyai, juga sahabat saya Pak Karwito, bukan Pak Marwoto ya, karena ada orang minta diganti namanya setelah haji pulang,
minta diganti namanya dari Marwoto karena kurang Arab. Datang kepada seorang kiai, ya, kemudian kata Marwoto itu nggak usah diganti karena itu pemberian orang tuamu, sudah ada di dalam Al-Quran, yaitu tentang Sofa wal Marwah. Ya, Marwoto itu disebut dalam Al-Quran, min sya'airillah, ya, nggak usah diganti karena Marwoto itu bahasa Arab yang dijawakan. Ini kalau Pak Karwito saya tidak tahu. Mudah-mudahan karena Pak Irwinto tidak hadir, mudah-mudahan beliau yang jadi kanwil ya. Tolong disampaikan. Nggak apa-apa, doa kan nggak apa-apa ya. Dan doa saya makbul. Saya pernah mendoakan Gus Yahya di Makassar untuk jadi ketua umum PBNU. Ya, kemudian jadi, dan rekamannya nyampe ke adiknya Kiai Said Agil Siraj, dalam waktu singkat menegur saya, oh ternyata jenengan itu mendukung Gus Yahya katanya. Itu karena Gus Yahya itu ngomong sama pembawa acaranya supaya saya mendoakannya begitu. Jadi akhirnya doa saya dikabulkan dan Kiai Said kalah itu ya. Yang saya hormati juga bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian rahimakumullah. Saya tadi menyebut bahwa saya pernah memikirkan pesantren di Lampung. Mengapa banyak sekali orang tua mengirimkan putra-putrinya untuk pesantren di Jawa. Sementara pada saat itu pesantren masih belum 2 kali lipatnya, masih menurut direktur pesantren itu baru 600 pesantren. Dan saat ini tadi disebut ada 1.333 pesantren, sudah 2 kali lipat. Itu baru 25 tahun yang lalu. Jawabannya ternyata ketika survei kecil-kecilan, alasannya kiai-kiai di Jawa itu hebat-hebat dan pinter-pinter sehingga pesantrennya besar-besar. Kalau problemnya seperti itu, masalahnya seperti itu, berarti ada faktor kualitas para kiai yang kurang dipercaya oleh masyarakat. Ya, dengan alasan mungkin kiai Jawa lebih alim dibandingkan kiai-kiai di Lampung. Saya katakan tidak. Kalau memang betul itu seperti itu, ya kita harus meningkatkan kualitas ilmu, sehingga melalui Pak Kiai Soleh Bajuri saya minta izin untuk menggarap wilayah Lampung Selatan. Ini Lampung Selatan ya. Untuk menggarap wilayah Lampung Selatan dengan menghidupkan lajnah Bahsul Masail. Maka seizin Romo Kiai Soleh Bajuri, setiap bulan kita keliling ke pondok-pondok pesantren, mengundang para pengasuh pesantren dan para gusnya, anak-anak kiainya, untuk mengadakan bahsul masail. Untuk apa? Untuk 3 hal. Yang pertama, untuk fungsi ilmiah, karena pesantren dan para kiai serta para santri itu tidak boleh tidak meningkatkan kualitas ilmu sedalam-dalamnya. Karena pondok pesantren ini adalah satu-satunya lembaga yang dipercaya untuk melakukan tafaqquh fiddin, untuk lembaga yang di dalamnya diasuh oleh kiai sebagai mursyid istilahnya, dan kemudian santri sebagai para murid untuk belajar bersama-sama. Ada proses belajar mengajar yang yang terus-menerus memahami agama agar menjadi orang yang khasyatullah, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fungsi pertama adalah fungsi ilmiah. Karena dengan adanya masalah-masalah yang terjadi di tengah masyarakat itu, ini waktunya berapa lama? Mohon izin Yai Lukman ngantos pinten. Monggo mawon. Ya, sebentar. Duhurnya, oh sampai Isya ngetikannya Gus Han. Ya. Yai Aziz Ya. ngantos jam pinten. Fungsi itu meningkatkan kualitas kiai pesantren dan putra-putranya karena ada fungsi ilmiah. Yang kedua adalah fungsi silaturahmi. Fungsi silaturahmi antar kiai, antar anak kiai, antar pesantren itu harus terus-menerus ditingkatkan.
Karena disitulah tukar menukar informasi, tukar menukar pengalaman, tukar menukar ilmu pengetahuan berlangsung di dalam forum Lajnah Bahsul Masail yang sekarang diganti dengan Lembaga Bahsul Masail. Yang ketiga, karena yang mengadakan itu adalah pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Selatan, maka saya tambahi dengan fungsi konsolidasi NU di wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Dan alhamdulillah, ya saya tidak lama di sana, kemudian saya dinaikkan pangkat oleh Kiai Soleh Bajuri untuk menjadi pengurus wilayah. Karena kalau saya di situ terus, Pak Soleh Bajuri bisa terancam menjadi ketua cabang. Ya, saya naik pangkat ke provinsi. Di provinsi kemudian itu saya gerakkan untuk menjadi di tingkat Bahsul Masail tingkat provinsi yang 3 bulan sekali. Dan alhamdulillah, ya gebrakan-gebrakan kita itu bisa didengar oleh PBNU. Nah, itu adalah salah satu upaya saya pada waktu itu untuk mencintai dan mengembangkan pondok pesantren. Oleh karena itu, saya kira tiga hal ini akan menjadi kampanye dari program Ayo Mondok apabila terus dikembangkan di setiap pondok pesantren bahkan, dan kemudian dikembangkan di tingkat kecamatan, di tingkat Kabupaten Lampung Selatan. Jangan sampai Bahsul Masail itu menjadi tidak ada. Ya, terutama pengurus NU-nya. Pengurus NU-nya harus, NU itu kan organisasi kiai-kiai pesantren. Organisasi kiai-kiai dari setiap pondok pesantren yang afiliasinya ke Nahdlatul Ulama. Ya, Bahsul Masail itu hanya ada di Nahdlatul Ulama. Yang menghidupkan Bahsul Masail hanya orang-orang pesantren. Hanya orang-orang pesantren. LDI tidak ada, Wahabi tidak ada Bahsul Masail, ya. Kemudian apalagi Khilafatul Muslimin itu tidak ada, Bahsul Masail tidak ada di Muhammadiyah, adanya majelis tarjih dan itu tidak diikuti oleh. Nah, kalau ini bisa dihidupkan, saya kira gerakan Ayo Mondok itu akan sangat terdukung. Silaturahmi yang terus menerus itu show of force, ya, dari pondok pesantren itu akan baik. Nah, saya kira problem daripada pondok pesantren itu juga sangat banyak. Ada sangat banyak sebagaimana tadi disinggung, ya. Itu bisa diobati, misalnya ya tidak di Lampung, ya, mudah-mudahan tidak ada, di Jawa, ya. Di Jawa Timur terutama, saya tidak tahu Jawa Tengah ada juga atau tidak, kasus oknum kiai yang mencicipi santrinya misalnya, ya dengan cara tidak dinikahi, dengan cara yang haram. Itu bisa diobati dengan kembali kepada mengikuti petunjuk dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab Al-Fathur Rabbani wal Faid Ar-Rahmani. Wa alaikum bi ziyaratil kubur, ya, hendaklah para kiai dan ibunya ini rajin ziarah kubur. Kalau orang hidup ini sebagai pengasuh pesantren atau sebagai ustadz di pesantren rajin ziarah kubur, dia ingat mati. Kalau ingat mati, dia tidak banyak melakukan dosa, ya. Kalau masih kurang, wal qasdi ila sholihin, ya, harus bergaul dengan orang baik-baik. Bergaul dengan orang baik itu bukan hanya secara fisik, tetapi secara tontonan. Ini kan juga menjadi sarana untuk nonton Pak Kiai Soleh. Pak Kiai Soleh sudah nggak nonton seperti saya, ya. Tapi kalau Ketua MUI Lampung Selatan kayaknya masih nih, ya. Agak-agak lah, ya, gitu. Apa TikTok, ya? Ya, TikToknya itu kalau misalnya TikTok atau YouTube misalnya ngambil dari orang-orang pesantren yang isinya bagus-bagus, tidak yang aneh-aneh, ya saya kira itu termasuk wal qasdu ila sholihin. Ya, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Bergaul dengan orang-orang yang baik itu juga menghindarkan diri kita dari melakukan hal-hal yang buruk. Wa fi'lil khair, yang ketiga melakukan hal-hal yang baik. Ya, saya pernah minta nasihat kepada Mbah Sodik dari Wai Jepara bersama tamu-tamu dari Jakarta. Mbah, minta nasihat, Mbah.
terus dia seperti pura-pura kebingungan. Seperti pura-pura kebingungan. Nggak mungkin seorang kiai dengan pesantren besar tidak bisa memberi nasihat yang baik. Apa ya? Seperti lama nunggu saya mikir ya, dia seperti berpikir, padahal itu sebentar aja dia ngomong. Ya wis lakonono sing apik-apik gitu katanya. Ternyata itu inti agama. Inti agama adalah melakukan hal yang benar dan baik. Yang baik-baik itu kan banyak sekali. Nah, orang ini kalau mengikuti petunjuknya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan mengikuti petunjuknya Mbah Shodiq, lakonono sing apik wa fi'lil khair, lakonono sing apik. Insya Allah kualitas pesantren itu akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan masyarakat akan runtuh apabila justru pesantren menjadi sumber kegaduhan. Ya, beritanya menjadi menjadi tidak baik. Ya, dan seterusnya dikatakan dzihabu dinikum bi arba'ati asya. Nah, pesantren ini sebagai lembaga agama itu bisa hilang. Bisa hilang nama baiknya, bisa hilang pengaruhnya, bisa lenyap pesantrennya. Kalau lenyap pesantrennya, ucapan kiainya ya tidak didengarkan, keteladanannya tidak ada, ya ditinggalkan masyarakat. Akan ditinggalkan masyarakat. Karena ilmunya itu ilmu yang tidak melahirkan khasyatullah, ya tidak melahirkan takut kepada Allah, dalam pengertian tidak menyebabkan manfaat ya kepada masyarakat dan juga kepada dirinya sendiri. Dzihabu dinikum bi arba'ati asya, lenyapnya agama itu bisa hilang dari pesantren, dari diri kiainya, dari diri santrinya, dari diri lingkungannya, bi arba'ati asya, karena 4 perkara, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab Al-Fathur Rabbani wal Faid Ar-Rahmani. Al-awwal annakum la ta'maluna bima ta'lamun. Ya, penyebab pertama ialah karena kamu tidak mengamalkan apa yang kamu sudah ketahui. Ketika seorang guru atau seorang ulama, seorang kiai, seorang ustadz mengerti ilmu-ilmu agama, tetapi ngertinya itu hanya untuk pengetahuan saja, tetapi tidak diamalkan. Annakum la ta'maluna bima ta'lamun. Kamu tidak mengamalkan apa yang kamu tahu. Itu menyebabkan kepercayaan masyarakat juga menjadi hilang. Untuk apa teori saja tanpa praktek? Yang kedua, annakum ta'maluna bima la ta'lamun. Ya, kamu mengamalkan sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya, ya, tidak profesional. Ya, ilmu itu harus didahulukan sebelum kita melakukan sesuatu. Kalau kita ingin mengembangkan pesantren, ya kita harus tahu persis apa syarat dan rukun mengembangkan pesantren itu. Jangan sampai ya kita itu melakukan sesuatu yang kita tidak mengerti ilmunya. Ya, di pesantren saja terkait yang pertama tadi misalnya soal kebersihan. Ya, soal kebersihan. Berapa banyak pesantren saya kelilingi, saya datangi, kotornya luar biasa. Ya, itu tanda bahwa pesantren dalam bidang agama ya tidak mengamalkan. Semua orang pesantren tahu ada peribahasa Arab bukan hadis, an-nadzafah minal iman. Kebersihan merupakan sebagian daripada iman. Tapi berapa banyak kiai, ustadz dan santrinya membuang sampah secara sembarangan. Ya, kalau di Jepang luar biasa. Ya, saya ke Jepang tidak ada orang membuang sampah secara sembarangan. Bahkan kalau nyebrang semua di tempat penyeberangan. Berbeda di negeri kita ini, semua tempat menjadi penyeberangan. Ya. Mobilnya bagus tapi buang sampah juga di jalan-jalan. Ya. Kalau pesantren bisa menunjukkan kebersihannya mengamalkan satu, ya kitabut thaharah saja, saya kira itu mengamalkan yang pertama dari nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu akan semakin menarik. Pesantren yang bersih, ya, yang indah, yang menarik, percayalah, itu akan lebih dipercaya oleh masyarakat karena masyarakat sudah sadar akan kebersihan. Ya. Kemudian jangan sampai pesantren itu mengamalkan sesuatu yang tidak tahu.
Ya karena banyak sekali pesantren-pesantren ya yang alumninya ya membaca kitab saja sudah kacau balau luar biasa. Kiainya lebih senang membahas soal-soal yang berkaitan dengan poligami misalnya. Ya, semangat ngomong poligami kalau bertemu kiai yang lain. Tapi kalau ngomong soal ilmu dia nggak tertarik. Ya, dia tidak tertarik. Itu punya ciri kiai sudah punya keinginan tetapi tidak punya keberanian. Ya, karena dia memiliki keberanian lebih rendah daripada istrinya. Ya. Nah, model-model semacam itu banyak. Ya, Kiai Hasyim Muzadi pernah cerita dalam ceramahnya, seorang kiai membonceng ibu nyai, kemudian kecelakaan, motornya roboh di jalan. Dia tidak segera menolong istrinya, tapi malah mengurusi motornya. Didatangi polisi, kok ngurusi motor bukan ngurusin istri? Ya kalau motor ini satu-satunya, kalau istri kan masih tersedia 3 di rumah. Nah gitu. Nah itu contoh-contoh seperti itu diajarkan di kiai-kiai pesantren ya, sehingga ya berarti bagus katanya ya, masih ada stok katanya. Itu ketua MUI setuju sekali dengan materi saya. Ya berarti bagus. Ya, jadi annakum ta'maluna bima la ta'lamun. Wasalis yang ketiga, annakum la tata'allamuna bima la ta'lamuna fatabqauna juhala. Yang ketiga, mengapa Islam itu menjadi lenyap kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah karena kamu tidak mau terbuka ya, mempelajari apa yang kamu belum tahu ilmunya. Nah, inilah saya kira yang ketiga ini harus lebih dibuka oleh pondok-pondok pesantren. Ya, para kiai di pondok pesantren tadi dengan apa tadi slogan al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ya, jangan akhdu terus ya. Ya. Jangan akhdu, jangan hanya mengambil tapi wal ijad bil jadidil aslah, menemukan hal-hal yang baru yang lebih menarik. Ya, menemukan metode, menemukan dan sebagainya. Itu saya kira pengembangan di pondok pesantren. Yang lama yang as-salafiyahnya ngaji kitab ya itu harus dipertahankan, karena terus terang ya kalau ngaji-ngaji di pondok-pondok pesantren modern itu ya baca kitabnya kacau. Kitab Amriti dibaca Umar Yati misalnya kan ya, al halal ben wal haram ben kan kayak gitu. Malah dulu ada dosen IAIN, waktu masih IAIN ada dosen nulis usul fikih aslu faqih ya, itu kan bahaya itu. Ya, mungkin itu alumni pesantren, tapi alumni pesantren yang tidak berkualitas. Ya, jadi pesantren harus lebih terbuka terhadap perkembangan ilmu di dunia ini, karena ilmu memang sangat banyak dan harus menyesuaikan pola pendidikan, kurikulum yang tidak tertutup. Ya, tidak tertutup artinya terbuka menerima hal-hal baru yang kira-kira lebih aslah ya, yang lebih manfaat. Yang terakhir, agama itu bisa hilang kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Fathur Rabbani halaman 34 itu annakum tamna'unan nas min ta'allumi ma la ya'lamun. Apabila kamu semua menghalangi orang dari mempelajari apa yang belum mereka ketahui. Ada orang pengen mondok, dihalang-halangi. Ya, dihalang-halangi dengan bermacam-macam isu yang banyak tersebar. Itu kasuistik ya. Kalau ada kiai melakukan itu disebar luaskan, diviralkan melalui media sosial, itu kasuistik. Itu tidak semua pesantren. Tidak semua pesantren. Ya, memang ada pesantren yang kiainya doyan, itu ada. Ada pesantren yang 9 ustadznya menjadi teroris, merampok bank di Medan dengan alasan bukan ghanimah tapi itu terjadi dari pesantren di sini, di daerah ini, yang pesantrennya pindah dari Bandar Lampung ke Jati Agung. Ya kayak gitulah, Pak MUI tahulah pokoknya, yang nggak usah sebut lah. Nah yang semacam itu bisa termasuk dalam kategori keempat, yaitu yamna'unan nas min ta'allumi ma la ya'lamun, menghalangi orang di dalam mempelajari apa yang mereka belum tahu. Ya, pendek kata,
ya pesantren ini harus terus-menerus dikembangkan kualitasnya agar alumni-alumninya nanti menjadi manusia terbaik, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Tidak semuanya harus jadi kiai ya, karena terbukti alumni-alumni pesantren itu bisa manfaat di mana-mana ya, bisa menjadi presiden seperti Gus Dur, bisa menjadi wakil presiden seperti siapa? Kiai Ma'ruf Amin ya. Ya minimal seperti saya lah, bisa keliling dunia gitu kan. Bisa ke Inggris, ke Amerika. Besok nanti tanggal 22 insya Allah saya akan ke Chicago ya, mudah-mudahan tidak ada tentara Iran nyerang rudal ke Amerika ya. Ya gitu. Saya belum lama pergi ke Jepang, saya juga pergi ke Inggris. Saya tanya-tanya tentang pendidikan di Jepang sangat maju karena ternyata gurunya juga sangat dipilih. Ya, sangat dipilih secara ketat. Ya, siapa yang bakat apa, ngajar apa. Nah, seperti itu. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan, lebih dari 10 menit. Terima kasih. Ya, sisanya kepada beliau. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan ya? Silahkan. Terima kasih Kiai Isom. Ada 2 catatan yang penting banget. Annakum ta'maluna bimana ta'lamun. Dan yang kedua yang selama ini kita pegang teguh, al-muhafadzu alal qadim as-sholih, kalau bisa diubah menjadi al-ijab bil jadidid al-aslah. Terima kasih. Pembicara kedua Kiai Haji Baijuri, kepada beliau 10 menit pareng nggih Kiai. Monggo dipersilahkan. Insya Allah nggak sampai 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa wala wala khawla wala quwata illa billah muba'du. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Lukman Haris Dimyati, Bapak Kiai Haji Zuhrul Azhar, Kiai Haji Samuddin, dan para kiai, para pengasuh pondok pesantren, terkhusus Pak Kiai Haji Abdul Aziz, pengasuh pondok pesantren Bahrul Ulum. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya tidak akan berbicara panjang lebar karena memang saya ini bukan ahlinya ngomong di masalah halakoh kayak gini. Jadi malah aku ngomong bingung nih, apa yang mau saya bilang katain. Karena orang lapangan ya. Ya, halqatul dubur itu yang paham itu. Jadi begini, pesantren ini adalah satu lembaga yang insya Allah melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fiddin wa liyundiru qaum idza raja'u ilaihim. Ada dua tugas yang disampaikan yang dibebankan oleh kita para pengasuh pondok pesantren, yang itu bagaimana agar para santri, para murid yang pesantren di masing-masing kita ini betul-betul mampu tafaqquh fiddin, mampu memahami agama, untuk bagaimana ketika paham agama bisa diamalkan. Jangan sampai seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Isom tadi, apa yang disampaikan oleh Kiai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tadi. Jadi maka pesantren adalah satu lembaga yang dimana salah satu daripada tugas kita sebagai seorang pengasuh pondok pesantren itu adalah bagaimana membentuk karakter anak-anak kita, bagaimana kita mampu mendidik anak-anak kita sehingga anak-anak kita ini melalui proses-proses yang dilakukan di pesantren, yang antara lain adalah ada proses yang namanya tahliyah. Ada tahliyah, ada tajriyah, atau tahalli, dan tajalli. Nah, ini bagaimana untuk bisa dimaksimalkan di pondok pesantren sehingga nanti mutakhorijinnya ini betul-betul menjadi mutakhorijin yang mumpuni. Karena menurut saya ini normatif lah. Pondok pesantren lah yang mampu, yang bisa membentuk anak-anak santri sehingga anak-anak santri memiliki satu tipikal, satu akhlak ya. Di situ ada tasamuh, tawasud dan itidal itu. Nah, inilah fungsi-fungsi kita pondok pesantren.
Akan tetapi tentu untuk melakukan ini semuanya, ini mesti harus pakai duit dan pakai akik. Kalau nggak pakai duit, nggak pakai akik, nggak bisa. Ini saya ngomong sebentar aja, 5 menit lah mungkin, paling-paling 5 menit itu aja. Duit, yang pertama adalah doa. Tapi doa saja nggak cukup kalau tanpa ada usaha. Maka harus ada doa, ada usaha, dan juga harus dilakukan dengan ikhlas. Karena Syekh Abdul Qadir, Syekh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin juga mengatakan bahwa an-nasu kulluhum halka ilal alimun wal amiluna halka wal alimun wal alimuna halka ilal amilun wal amiluna halka ilal mukhlisun. Jadi manusia masih akan rusak, akan binasa ketika tidak pintar, nggak ngerti, nggak tahu agama, nggak tahu syariat. Padahal proses tingkatan-tingkatan di dalam kita beragama ini bukan hanya syariat saja, tapi tentu ada thariqat, ada hakikat, dan ada ma'rifat. Nah, tataran pesantren yang ada di kita ini masih dalam tingkatan syariat. Memang kita harus melakukan syariat. Bagaimana kita meminterkan, bagaimana kita memahamkan santri untuk tahu syariat, tapi juga bagaimana setelah tahu syariat mesti harus mengamalkan yang namanya syariat itu tadi. Dan maka ada yang ayat yang mungkin ya ini normatif lah yang saya sampaikan. Pemangkan ayat juliqa rabbi fal ya'mal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Kewajiban kita adalah mendasari bagaimana agar kita mampu mendasari seluruh aktivitas kita baik ibadah maupun muamalah dengan syariat. Ini kewajiban. Dan ini bagaimana kita juga mampu memahamkan ini kepada para santri-santri kita sehingga santri-santri kita ke depan ini bukan hanya ya apal jurumiyah, apal imriti, apal alfiyah saja, tapi bagaimana mereka mampu mendasari seluruh aktivitas ibadah dan muamalahnya dengan akhlak, dengan syariat. Tapi itu belum cukup, karena wal alimuna halka ilal amilun, orang-orang yang mengamalkan ilmunya itu juga masih binasa, masih rusak ketika tidak mampu mengamalkan ilmunya. Wal amiluna halka ilal mukhlisun. Maka di sini Allah dalam Al-Qur'an wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Apa itu sudah cukup? Saya sering sampaikan di mana-mana, belum. Kalau kita matinya tidak membawa iman. Nah, inilah pentingnya ilmu thariqah. Maka ilmu thariqah itu dikatakan ilmu tua, ilmu metune nyawa. Bagaimana agar kita itu keluarnya nyawa ini benar-benar bisa mengatakan kalimah la ilaha illallah. Artinya ketika kita sowan ke hadapan Allah mampu mengucapkan la ilaha illallah, artinya membawa iman. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang akhir kalamnya bisa mengucapkan la ilaha illallah maka akan masuk surga. Maka Syekh Nawawi Banten itu pernah mengatakan dalam satu kitabnya begini, ala inna bani adama khuliqu ala tabaqatin syatta. Jadi manusia ini diciptakan berbagai tingkatan. Faminhum mayyuladu mu'minan wa ya'isu mu'minan wa yamutu mu'minan. Sebagian dari kita ada yang terlahir dalam keadaan iman, hidup dalam keimanan, mati juga bahwa iman ini yang dihadapkan oleh kita. Kalau minimal kita sudah punya dua lah. Sudah terlahir dalam keadaan iman, hidup dalam keimanan, ya gimana enggak pengasuh pesantren, ya kan? Iya, mudah-mudahan matinya bawa iman gitu ya Gus Julum ya. Kira-kira lah kira. Kemudian yang kedua, wa minhum mayyulatu mu'minan wa ya'isu mu'minan wa yamutu kafiran. Nah, ini kan ngeri nih. Walaupun kita punya pesantren apa, punya anak, punya bisa ngaji dan sebagainya, sudah beribadah apa, muamalah kita benar syariat sebagainya. Tapi kalau matinya su'ul khotimah ya sudah, nggak ada apa-apanya. Nah, wa minhum mayyulatu kafiron wa ya'isu kafiron wa yamutu mu'minan. Ada yang terlahir dalam keadaan kufur, hidup dalam kekufuran, mati dalam keadaan iman. Nah,
mestinya kita harus ada upaya usaha. Maka apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Isom tadi, Syekh Abdul Qadir, saya juga akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, agar kita ini bisa ya menggapai cita-cita bahagia di dunia dan akhirat. Di dunianya bahagia, di akhiratnya bahagia. Ya, ada 3 hal yang mesti dilakukan oleh kita. Yang pertama, bagaimana kita istiqomah melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, istiqomah meninggalkan larangan Allah. Ini diomongkan yo penak pol, tapi dilakoni yang ngel. Iki susah iki. Ya kadang-kadang kita kan cuma omong-omong aja. Omong-omong aja, pinter ngomong karena kiai tukang ceramah pinter, tapi pelaksanaannya yang susah dan sebagainya. Maka kembali kepada yang pertama tadi sampaikan, ada duit, ada doa, ada usaha, tapi juga harus ikhlas dan ada telaten di situ. Man talatena papanaina, siapa sing telaten pasti panen. Kalau enggak telaten enggak akan panen. Iya kan? Iya. Ini makalah bagus ini. Tapi kalau dilaksanakan nggak bagus. Siapa telaten panen, sopo ora telaten ya ora bakal panen. Kan gitu. Kemudian bagaimana agar visi misi kita melaksanakan mengamalkan firman Allah falaulana farum firqatim tadi itu juga harus pakai akik. Kalau nggak pakai akik ya jadi. Makanya saya pakai akik. A-nya itu yang pertanyaan aktif. Kemudian yang kedua ya kreatif lah kira-kira. Kemudian yang ketiga inovatif. Yang keempat adalah komunikatif. Setidaknya komunikatif yang terakhir ini komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun kita ini milik Allah Subhanahu wa taala, terserah Allah. Bi kana makana wa bi yakunu mayakunu. Makana syaa ma sya'akana wa ma lam yasha lam yakun. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ya normatif sekali, kalau ada kurang dan lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak sekali yang beliau sampaikan meskipun waktunya sangat sedikit tadi. Ada tahalli, tajalli, ada tafakufitin, dan yang terakhir menarik sekali, man talaten panaina, maka panen gitu ya. Luar biasa. Baik, yang sangat kita tunggu-tunggu pemateri dari jauh, ada Gus Hans dan Gus Lukman. Sebelum beliau ngendikan, kami persilakan untuk kita semua menikmati tayangan yang ada. Operator sudah siap? Sudah? Monggo dipersilakan. Boleh tepuk tangan untuk beliau berdua. Nuwun sewu para kiai Ibu Nyai Pak Karwoto. Beliau berdua ini di balik layar adalah dua kiai yang nyamar, sangat pinter tapi sangat humble. Di grup WA itu sering guyon gitu. Kadang-kadang beliau berbeda pendapat tapi sebetulnya sangat rukun dan ilmunya sangat nyegoro. Insya Allah hari ini kita bisa belajar banyak pada beliau. Yang mulia Gus Hans, kami persilahkan. Monggo. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala waddin innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala ala ya wa'tuni muslimin. Saya tidak pernah pakai Robis Rohli karena khawatir nanti yang saya hadapi kayak Fir'aun kabeh. Nah, jadi yang saya hormati para kiai-kiai yang ada di sini, terutama Yai Isamuddin, ada pantun buat beliau. Numpak skuter nang sekolah Madin. Nek pengen pinter ngajine ning Yai Isamuddin. Nah, gitu. Kalau beliau ini Kiai Lukman, ini guru saya, panutan saya, tapi belum pernah bisa ngelakoni apa yang dimimpikan. Nah, yang tadi dimimpikan itu adalah mantala tena salasa. Sopo wong sing telaten oleh telu. Jadi sampai sekarang masih satu saja ini. Oke, matur suwun. Jadi saya yang saya hormati panjenengan semua ada di sini dari Kemenak dan juga para kiai-kiai, para gawagis, para nawaning dan juga para santri senior yang hadir di sini. Alhamdulillah, saya tidak lama-lama tapi hanya ingin menyampaikan tentang betapa pentingnya kita bicara tentang Ayo Mondo ini, karena berita yang bisa ditayangkan nggak yang berita yang ini? Seorang pengasuh pondok pesantren dilaporkan ke Polres setempat atas dugaan pencabulan terhadap sejumlah korban tindak kekerasan seksual di sebuah pesantren bertambah. Penambahan jumlah pemirsa, korban seorang oknum pimpinan pesantren ditangkap polisi karena menjadi terduga pondok pesantren yang pemimpinnya diduga mencabuli 41 santriwatinya. Berkesempatan bertemu dan mewawancarai santriwati korban pencabulan. Dalam pernyataannya, korban berharap polisi tahan polisi karena menjadi terduga pencabulan terhadap santriwati diduga menjadi korban kejahatan seksual dengan pelaku pimpinan pondok pesantren. Korban berjumlah 29 Saudara, kasus orang. pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di lingkungan pondok pesantren kembali terjadi. Nah, ini jenengan mazhab yang mana? Mazhab, bukan mazhab pelaku nanti, bukan ya Mas ya. Menganggap ini sebagai fenomena gunung es yang jumlahnya sebenarnya jauh lebih banyak daripada yang diberitakan, atau panjenengan menganggap bahwa ini adalah orang yang melebih-lebihkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada atau kecil. Jenengan mazhab yang mana kira-kira? Dua mazhab yang berbeda ini, ya. Kira-kira apa? Jenengan yang gunung es. Nah, jenengan putih gunung putri? No? Oke. Gunung Suki. Maka lahirlah sebuah kegiatan namanya muhalakoh. Jenengan mados tenggene kamus di mana-mana, muhalakoh tidak akan nemu. Ini memang temuan kita ini. Sesuai perintahnya Yai Isamuddin Jadid menjadi orang yang menemukan ijtihad itu. Jadi alhamdulillah kita menemukan istilah baru muhalakoh. Sebelum kita halakoh, muhasabah dulu. Kita ini punya problem loh sebenarnya. Nah, untuk mencapai langkah ke depan, yang kunci paling dasar adalah sadar dulu bahwa kita bermasalah. Nah, evaluasi, ada muhasabah di situ. Nah, kalau misalnya kita mengikuti mazhabnya Neng Eva tadi sebagai Neng Evi sebagai moderator dan juga sang ahli dalam dunia pendidikan, pelaku langsung, fenomena kejadian yang ini kenapa kok bisa menjadi gunung es dan banyak yang tidak terungkap? Karena ada faktor-faktor kultural, ada faktor-faktor struktural yang membuat ini tidak terungkap. Dan biasanya hal ini terjadi karena faktor relasi kuasa antara hubungan kuasa kiainya, ustadznya, seniornya kepada juniornya, kepada santrinya. Nah, proses relasi kuasa ini kan berarti penyalahgunaan relasi kuasa sama dengan penyalahgunaan amanah sebenarnya yang diberikan kepada para oknum kiai, kepada oknum ustadz, oknum senior. Ketika diberi amanah lebih, dia memanfaatkan sesuatu itu dengan sesuatu yang tidak baik. Dan terjadilah seperti ini. Nah, kalau ini dikapitalisasi terus sama orang-orang yang tidak suka sama kita, jadi ini barang. Maka sebelum kami memperbaiki citra, rem dulu, ojo dilakoni maneh. Jangan diteruskan lagi. Setelah kita sepakat, oke ya, kita jangan lakukan lagi, kita mitigasi problemnya, maka berikutnya adalah ayo kita perbaiki citranya. Lah kalau kita teriak-teriak terus, wah pesantren lu baik, pesantren baik, nyatanya ini terus terjadi, gimana coba? Maka muhalakoh itu penting. Kemarin di
pesantrennya Yai Anwar Iskandar, kita sudah kumpul-kumpul, ada Mbak Alisa dan macam-macam, dan sebelumnya kita kumpul antara kiai, bunyi dan sebagainya. Problemnya apa sih sebenarnya terjadi ini? Apakah bunyinya udekan ini kurang pas kopi nih? Nah, atau mungkin karena memang selera kiainya yang nggak cocok? Ya. Pripun, MUI baru MUI ini. Oh, biasa saja. Nah, lucunya menarik lagi, kita bicara masalah apa namanya tentang rumah tangga macam-macam, kita berbicara di dalamnya Yai Anwar yang istrinya 2. Jadi kan enak juga kan. Jadi langsung di pelakunya gitu. Maksudnya beliau itu pengen nulari tapi gak angel gitu. Terus problemnya ada di situ. Kita nggak bisa ngerem kalau kita nggak sadar bahwa ini adalah problem kita. Dan jenengan pirsa, sekarang ini ada materi-materi yang mungkin bisa dibuka, nanti saya. Jenengan muncul apa, nanti saya terangkan apa. Ini kasus-kasus kekerasan yang ada di pesantren. Dan ketika semakin banyak berita tentang pesantren yang negatif, maka algoritma di dalam komputerisasi dan juga IT itu akan muncul. Begitu kita mau pondok pesantren, langsung kasus. Nah itu karena berpengaruh pada probability yang akan mempengaruhi pada algoritma di dalam pencarian IT. Semakin banyak kasus, semakin terus. Next lagi, banyak sekali kasus-kasus ini. Nah, lagi, next. Nah, sekarang ini, public expose sudah gak bisa kita hindari. Jangan menutupi kayak apa saja, ditutupi media, wartawan-wartawan. TikTok sudah siapapun bisa megang. Jangan mau tutup kayak apa lagi, gak bisa. Maka solusi yang paling utama adalah hentikan. Bagaimana caranya? Kurangi. Kita akan diskusi lagi, kita mitigasi, kita kumpul para kiai-kiai, para punyai-punyai. Problemnya di mana? Nah, kalau misalnya kita sadar bahwa ini masalah, insya Allah kita bisa jalan. Gitu. Dan masyarakat juga gak sabar. Masyarakat, nanti ada beberapa pesantren yang ditutup oleh masyarakatnya. Mau tonton beritanya? Ada kan dengan beritanya itu ya? Baca semua itu. Dan kepercayaan orang terhadap kiainya sudah mulai menurun. Ini kalau misalnya kepercayaan kiai sudah mulai menurun, sing susah Gus Lukman, wayai pilpres kalau duit mana ya bareng ini kan? Gitu. Nah ini, maka kita harus kembalikan marwah kiai, marwah pesantren ini dengan cara ya kurangi hal-hal yang negatif tersebut, dan memang itu ada. Nah kita sepakat enggak ini bahwa memang ini ada? Sepakat ya? Jadi jangan merasa, wah ini gara-gara oknum dan macam-macam. Memang ada. Saya menemukan berita yang paling sering, ini mudah-mudahan tidak terekspos ya apa saya sampaikan. Media yang paling off the record ya, media yang paling sering mengekspos tentang kekurangan pesantren itu CNN. Jangan searching di situ. CNN mesti ada. Kalau kekerasan kiai, kekerasan apa, muncul terus. Nah CNN itu kan produk luar. Terus habis itu diakuisisi di Indonesia oleh Transcorp. Jenengan tahu Transcorp, orang-orangnya nggak ada yang orang kita. Minhum semuanya. Kasusnya pada saat Tengku Wisnu mengatakan bid'ah ngadani bayi dan macam-macam. Kita protes. Nah, problemnya yang membuat itu adalah lucunya kita. Kita ini nggak pernah didik santri kita paham tentang televisi. Tapi kalau ada orang lain yang masuk televisi dan menyebarkan informasi tentang pahamnya, kita marah-marah. Zaman kecil kita, waktu nonton TV gak boleh sama kiai, sama abah kita. Ojo lah mau nonton TV ya. Akhirnya apa? Akhirnya tayangan-tayangan televisi gak ada yang support kita, support mereka. Maka kuasai media. Itu kuncinya. Next. Nah, kalau tadi yang mazhabnya panjenengan, ada gunung es ini terjadi. Jadi ada terjadi kenyataan yang muncul di media itu sebenarnya hanya sekelumit yang tampak saja. Yang ada di balik itu sebenarnya jauh lebih banyak ya. Ada yang nggak terekspos dan sebagainya, ditutupi dan sebagainya karena wah itu pelakunya yang kira tak tutupi. Terus dan itu kadang-kadang orang-orang tidak bisa memanfaatkan amanah privilege yang diberikan. Kita ini orang-orang punya privilege loh. Gini Pak Kiai. Kita ini orang-orang punya privilege, tapi kadang-kadang kita nggak amanah dengan privilege kita. Nah, ya itu. Dikai kekuasaan ini malah ngurusi tambang. Nah, gitu masih jadi banyak sekali. Ini maksudnya contoh seperti.
nambang. Jadi Gus Lukman dulu, mbah-mbahnya Gus Lukman dulu itu, kalau mau ke Tubir nambang dulu lewat apa Kali Brantas. Nah, ya. Nah, problemnya di mana? Ada apa namanya di dalam asrama ada justifikasi agama, ada yang menggunakan justifikasi agama. Awamu nek nurut aku, insya Allah ilmumu berkah. Tak sebul bumbunanmu yang jam loro bengi gak ono wong liyane. Tibae sing disebul gak bumbunane tok sing liyane bareng disebul. Nah, contoh gitu. Dan sikap masyarakat sudah mulai berubah dan media sosial dan apa yang lain sebagainya sudah mulai merasakan bahwa ini ada. Oleh karena itu saya mohon maaf kalau saya ngomong memang saya ingin menyampaikan kepada panjenengan semuanya. Kalau tadi kita sepakat muhasabah itu kita yakin bahwa kita salah, oke, hentikan. Yang berikutnya adalah ayo perbaiki citra pesantren dengan cara masuk di dunia media. Nah ini next yang tayangan termas dari YouTube ada nggak tadi? Sudah dikirim dari YouTube. Alhamdulillah saya sudah meliput sekitar 260 pesantren di Indonesia dalam tayangan Kompas TV Sapa Santri. Itu tujuan kami agar publik tahu bahwa pesantren itu tidak seperti yang ia pikirkan saja. Banyak potensi-potensi dan sebagainya. Dan ketika kita menguasai media, kita juga bisa memunculkan kepada publik bahwa ada sesuatu yang kadang-kadang nggak kepikirkan oleh masyarakat umum, tapi itu ada tentang misalnya dunia tarekat, ilmu tuwo, ya. Nah ilmu tuwo. Susah nek kalau misalnya tengene pamit tengene kiai itu. Kiai berarti putih kok nganan kan jeneng kan kiri, sing tuwo. Nah beda malih niku. Sudah, bisa tanya. Ah ya. Nah ini pondoknya ya aja sini kemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hans dalam program Sapa Santri. Kali ini saya ajak para pemirsa untuk mendatangi kota Pacitan yang memiliki pantai yang sangat panjang. Karena saat ini saya akan ajak para pemirsa untuk melihat kondisi dari pesantren yang memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi di Jawa Timur ini. Selamat pagi, pemirsa Sapa Pagi. Pagi ini, Sapa Santri akan mengajak Anda ke salah satu kabupaten yang terletak di ujung barat daya Jawa Timur. Tepatnya di daerah Pacitan, di mana kabupaten ini wilayahnya sedang bergeliat menggalakkan wisata pantai. Potensi daerah yang dimiliki wilayah ini merupakan pantai yang cukup panjang dan indah yang berbatasan dengan Samudra Hindia. Di Kabupaten Pacitan ini juga berdiri sebuah pesantren yang cukup tua. Didirikan sekitar 189 tahun yang lalu. Sebuah ponpes yang diberi nama sama dengan nama desanya, yaitu Pondok Pesantren Tremas. Tentu saja, sejarah panjang telah banyak ditorehkan oleh para pengasuhnya yang kini merupakan pengasuh periode ke-6. Tercatat, para pengasuh terdahulu dari Pondok Pesantren Tremas ini merupakan anggota komunitas santri pertama yang belajar di Mesir. Dan tidak dapat dipungkiri, masa berdirinya pesantren ini telah banyak memberikan berbagai prestasi. Dan para alumninya juga banyak yang berkiprah baik di dunia usaha maupun di pemerintahan. Tak terkecuali di pesantren ini, tradisi pesantrennya hampir sama dengan pondok pesantren tradisional yang ada dan rutin dilakukan sehingga menjadi event tahunan. Biasanya para santri maupun alumni pesantren akan kembali berkumpul ke pondok pesantren untuk memberikan sebuah penghormatan. Event ini lazim disebut oleh kalangan pesantren dengan haul. 1 Juli bertepatan 27 Syawal adalah memperingati haul pendiri Pondok Tremas, yaitu Simbah Kiai Haji Abdul Mannan. Dalam hal ini tentu kita perlu menyampaikan kepada para santri khususnya dan para muhibbin dan para alumni dan bahkan para umat Islam bahwa perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan ini didirikan oleh Simbah Kiai Haji Abdul Mannan sekitar tahun 1820 Maseng. Nah,
kita mendapatkan data-data autentik dan narasi yang ilmiah dari berbagai sumber, salah satunya adalah dari buku Kedutaan Besar Kairo, yang mana di sana disebut bahwa pendiri Pondok Termas ini adalah salah satu komunitas pertama Indonesia yang belajar di Al-Azhar. Nah, kemudian yang kedua, kita mendapat kitab kecil dari Mbah Maimun Zubair tentang sosok Abdul Manan, juga orang pertama ulama Indonesia yang mengaji kitab Ithafus Sadat Al-Muttaqin, Syarah Ihya Ulumuddin. Yang ketiga, kita mendapat buku juga dari Milal Bizawi yang menerangkan bahwa pendiri Pondok Termas ini, Mbah Abdul Manan ini adalah orang yang menjadi salah satu jejaring ulama Nusantara. Nah, dari kumpulan-kumpulan itulah akhirnya kami sebagai keluarga perlu memberikan penghargaan kepada beliau dan mendoakan beliau dan mendapatkan berkah dari beliau melalui diadakannya haul. Sebuah event yang diselenggarakan oleh pesantren untuk mengenang jasa serta ketauladanan para pengasuh terdahulu yang telah wafat. Ini serta event ini dimanfaatkan menunjukkan kepada publik, haul itu apa sih? Ada sesuatu yang kadang-kadang bagi orang lain nggak paham, maka kita pahamkan mereka dengan cara yang soft gitu kan, mengedukasi kepada publik. Dan kita sengaja membuat acara ini tidak tayang khusus di acara agama, tapi acaranya di Sapa Indonesia Pagi. Karena tayangan agama itu Pak, penonton terbanyak itu maksimal 4% sampai 6%. Barengan sama yang biasa itu kan di sini ada kan sing wasta ya wong sing melek-melek teng ronda ngoten niku enggak ada. Maka kita ngekliknya acaranya, ya sudah kita tayangkan di acara berita sehingga orang mau nggak mau nonton di acara ini begitu. Nah, program saya juga yang berkaitan dengan hal yang lain. Saya alhamdulillah Yai nggak kalah dengan Yai Isomuddin. Saya sudah 33 negara saya sambangi untuk program Amazing Muslim, Muslim Journey dan sebagainya. Kita ngajarin gimana caranya sholat safar di sampingnya Paris, gimana caranya kita tayamum di Mesir, gimana caranya mencari makanan halal di Korea gitu. Pelan-pelan masuk seperti itu gitu. Nah, hal-hal seperti ini kalau nggak kita kuasai, ya dikuasai oleh orang lain. Nah, maka perlu ada duit tadi, kita duit tadi Riana. Siapa yang duiti? Nah, Cabadak tadi, lihat Cabadak. Ada nggak tayangan Cabadak? Iklan. Matiin. Operator Cap Badak tayang. Kami panas dalam, pilihan kami larutan penyegar Cap Badak. Iki sing bayari. Membantu meredakan gejala panas dalam, tenggorokan kering, sariawan dan menyegarkan badan. Sehingga semua aktivitas saya lancar kembali. Larutan penyegar Cap Badak, pilihan keluarga kami membantu meredakan panas dalam. Larutan penyegar Cap Badak yang ada badaknya. Nah, yang ada kontraknya. Nah, gini ini kalau misalnya nggak kita kuasai, dikuasai oleh orang lain. Tapi kalau misalnya hal-hal gini-gini dikuasai oleh orang kita, ya untuk kita gitu. Ya, maka alhamdulillah habis ini kita sudah MOU sudah tertangani dengan MUI Pusat dan juga TV One. Kita bikin program acara dan juga sekaligus pelatihan bagi para gus-gus dan ning-ning dan para santri untuk menjadi host TV. Jadi seperti yang disampaikan oleh Kepala Kemenak Kakanwil ya, Kakanwil yang akan datang. Amin. Bahwa ketika sudah ada undang-undang pesantren, sebelumnya kan pengen kayak orang bingung, kepingin banget. Begitu dapat kan bingung, gue garasi ini, gak sembarang kali. Ini juga, ketika udah ada undang-undang pesantren, what next? Ya harus kita SDM-nya kita siapkan. Nah, kita bagi-bagi tugas, sing bagian ilmu-ilmu tua, sing bagian ngurusi tua-tua, Mbah Lukman. Ilmu-ilmu takrib, ilmu ngoten niku Mbah Lukman. Kula sing bagian nom-nom, dadi ngurusi sing slawi-slawi menisoro. Nah, itu. Terus bagi-bagi tugas, jadi ilmunya beda-beda. Nah, kemauan kita untuk sharing to others, itu yang paling penting. Ojo dipek-dipek dan jangan merasa paling terkenal sendiri. Nah, kekurangan kita itu kadang-kadang mengkultuskan diri sendiri dan orang lain nggak boleh naik. Ada nggak seperti ini? Nah, maka
saya bikin acara pelatihan para gus-gus, para kiai-kiai itu gantiin posisi saya di Host TV. Orang koyok masalah sing organisasi 5 periode gak ganti-ganti kayak muslimat muslimat ya Allah. Astagfirullahaladzim. Keceplosan muslimat saya Allah. Nah, gak ganti-ganti. Itu logika itu yang harus kita pikirkan semuanya. Maka saya kira itu saja dari saya, mudah-mudahan menjadi pancingan diskusi kita, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi renungan. Satu, bahwa kita memang punya masalah, yang kedua, hentikan masalah itu, yang ketiga, kalau sudah kita hentikan masalah, ayo perbaiki citra pesantren ini dengan cara perkuat SDM para santri menguasai media. Siapa yang menguasai media, insya Allah akan menguasai dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Gus Han, luar biasa. 2 poin yang sangat penting yang bisa saya catat. Pertama, inti dari muhalakoh ini adalah kita akan bersama-sama untuk membangun kualitas pesantren menjadi lebih baik, nggih, Yai Lukman, nggih. Dan saya berharap yang sejak awal saya tidak berani mengungkapkan tadi tentang KS, kekerasan seksual di pondok pesantren yang menjadi fenomena gunung es sebetulnya. Saya berharap nanti gerakan Ayo Mondok dan forum komunitas komunikasi pesantren adalah ini mengadakan pelatihan satgas untuk pencegahan bullying dan kekerasan seksual di pondok pesantren. Sepakat ya Bapak dan Ibu, Kiai dan Bu Nyai? Sepakat, alhamdulillah. Yang kedua, pelatihan host, nuwun sewu, saya juga termasuk host TV 9, tapi masih jauh di bawahnya Gus Han, jadi nanti mungkin saya ikut menjadi peserta. Baik, puncak dari muhalakoh hari ini akan disampaikan oleh Kiai Haji Lukman Haris Dimyati. Semoga banyak pertanyaan kita akan terjawab nanti dan nantinya semoga bisa didiskusikan bersama-sama. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon. Saya ini orang kampung, orang desa. Jauh lah dengan Kiai Som sama Gusan, jauh saya ini. Saya tak ngomong ala kampung saja nih. Alaikum bil atiq wa alaikum bis salafis sholih au kama qala fi ta'limil muta'allim. Kalau saya teruskan bahasa Arab nanti Gusan nggak paham nanti. Kita ini punya tradisi mbah-mbah kita. Saya kasih contoh satu saja, mohon maaf saya nyebut saya. Mbah saya ini 1820 yang ada di tayangan tadi itu. Mbah-mbah kita ini solih-solih, seperti Kiai Soleh Bajuri ini. Sekarang yang baru saja jenengan pirsani berita-berita yang tadi disebut CNN tadi itu. Ini mengerikan. Kita sebagai dzurriyyah mbah-mbah ini tercemar oleh berita-berita yang luar biasa, dan itu tidak hanya sekedar berita, tapi benar-benar terjadi. Coba 41 doyan sakmono kae. Saya memakai istilah Kiai Isom tadi, doyan tadi itu. Ini pondok yang luar biasa, pondok pesantren yang kita katakan saya di mana-mana untuk bengok-bengok pendidikan asli Republik ini pesantren. Kiai Isom aja mantuk-mantuk, profesor mantuk-mantuk enggak? Mantuk. Ya. Beliau peneliti pesantren juga, saya tadi dengar informasi. Jadi pesantren itu pendidikan asli sok Republik ini, Bu. Pak, dengan berita yang kekinian tadi itu jadi titik senila apa itu, bahasa saya kan orang kampung nggak bisa nih, nila setitik itu hancur semua pesantren ini, rusak susu. Bu sakliyane susu nu piye. Jadi ini Gus Kiai, kula kesempatan mriki niku mboten kula nyeneni. Mboten kula nyeneni jenengan mboten. Ning barang iki kula mboten nyeneni mboten.
Ayo eling mbah-mbah dhewe sing jos-jos niku. Hari ini pesantren kados ngoten niku. Nyuwun sewu. Ini jadi muhasabah kita. Jadi introspeksi. Hasibu. Ini perintah Sayyidina Umar. Hasibu. Muhasabah. Apalagi kita dapat hadiah 2019 itu mendapatkan undang-undang pesantren. Tadi Pak Kakanwil. Undang-undang pesantren. Semenjak 1700 ada pesantren Sidogiri itu 1700. Ada di Jawa Tengah itu Kolawakila 1400 di Kebumen itu. Gus Afif. 2019 baru mendapatkan undang-undang. Coba. Undang-undang pesantren maksud saya. Nomor 18 tahun 2019. Hadza min fadli Rabbi. Tapi ketika kita mendapat hadiah dari negara berupa regulasi undang-undang, pesantren kados ngaten niku wau. Ini tugasnya sapa saiki? Sing kita harus menjaga nama baik. Alaikum bil atiq wa alaikum bis salafis shalih. Berarti ini adalah tugas kita semua. Bukan tugas saya, bukan tugas Gusan, bukan tugas Kiai Soleh Bajuri, Kiai bukan. Tapi tugas pengasuh pesantren. Itu satu. Yang kedua, tadi sempat disebut sama Kiai Som, kita ini sudah hafal lah dalil-dalil an-nadhafatu minal iman. Kata-kata hikmah al-muhafadhu al-qadimus sholih. Tapi kenyataannya pesantren kita ini hari ini, santri kita ini beda dengan Kiai Soleh Bajuri. Jeding kotor tidak ada masalah. Kalau sekarang jeding kok kotor, yora sudi. Makanya pesantren, jargon kita adalah pesantren bersih. Dalilnya lengkap sudah. Tapi kenyataannya hari ini khusus pondok salafiyah, saya nyebut pondok salafiyah, saya nggak mau nyebut pondok yang lain. Itu masih tetap jalan di tempat untuk tentang kebersihan. Sehingga jeding-jeding kita yang kotor ini terus akan menumbuhkan bakteri-bakteri penyakit gudik. Mahua gudik. Saya pernah tes kis di pondok pesantren Buntet Cirebon. Yai-kiai kumpul sejawa Barat. Ya ayo mondok. Yai, saya sebelum menyampaikan beberapa hal, saya mau bertanya, tolong dijawab. Gudik itu penyakit apa barokah? Jawabannya 98% barokah. Itu real, ada rekamannya. Padahal kita Gerakan Ayo Mondok berdiri 2015. Langsung biar beliau-beliau itu tidak tersinggung, saya juga menjawab dengan pendekatan hati ke hati. Yai mohon maaf, gudik itu penyakit. Barokah ini kulek sabar ali gudiken. Sehingga kiai-kiai sudah masuk, saya tanya lagi yang kedua, gudik nu barokah apa penyakit? Penyakit. Nah, kalau sudah tahu penyakit, ayolah kita menggunakan konsep kitab kuning kita, takrib. Tohirun mutohir. Kan ada istilah itu. Ada sayalanul ma. Ngapain kita pakai cara-cara yang modern? Takrib sudah menjawab kok. Ayo kita pakai. Jeding kita ini harus bersih. Melalui sayalanul ma, shower mungkin. Shower sing murah ya gak apa-apa. Selang murah-murahan itu bisa saja dari shower. Dan itu tohir mutohir, ketika sudah tohir mutohir, insya Allah gudik yang 97% tadi itu bisa menjadi 20%. Sehingga
generasi milenial hari ini tertarik dengan pesantren. Kulitnya glowing malah, tidak hanya kelincong. Glowing, kinclong. Engko ya ini sih gak kuat. Repot ini. Itu Kiai Gus, ya. Kita sepakat, ayo mulai bergerak. Pesantren itu, Kiai Aziz, saya tahun depan kalau kesini lagi mau saya cek jeding sampean. Kalau masih muda ngobok-ngobok, mohon maaf, sekali gudik masuk dalam hitungan menit, gudikin kabeh. Ini salah satu dari beberapa hal yang nanti akan kita diskusikan kapan-kapan. Dan insya Allah nanti Gusan nanti akan tetap di sini, nanti akan ketemu kalau perlu di Lampung diadakan mulhalaqah secara seprovinsi Lampung. Insya Allah apa bulan kapan gitu nanti. Karena ini satu sisi anak buah saya ini. Walaupun orang kota 36 negeri dan sebagainya tadi itu, paling mentok tetap anak buah saya ini. Mentok pun. An-Nadzafat. Kemudian ketika pesantren itu bersih, insya Allah santri-santri sehat. Menjadi pesantrenku sehat. Terakhir, pesantrenku keren. Kalau sudah keren, anak-anak milenial generasi Alpha, generasi Beta atau apa nih Evi namanya itu, Gen Z, macam-macam itu, Strawberry, insya Allah tertarik dengan pesantren. Tentu kiai-kiainya gus-gusi ning-ningi orang ngawur-ngawur. Terus menjaga marwah abaina wa ummahatina tadi itu. Jadi sifatnya kula sowan teng mriki kalih Gusan khususnya dan Kiai Som, Kiai Bajuri tadi yang sudah sampai daging semua tadi yang disampaikan. Itu isi pesantren harus seperti itu. Isi pesantren itu ya apa yang disampaikan Kiai Som, makolahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sampai ya'lamun ta'lamun tadi itu. Isinya di situ. Tapi sebelum masuk isi ke situ, ayo pesantren secara fisik bersih, sehat gitu. Kita harus memulai ibda binafsina. Ngoten. Terakhir, karena saya jam 2 harus ke bandara. Untuk gaya ke bandara, gaya tadi. Biasanya kula nggih merau biasanya. Mergo Kiai Aziz mawon niki bandara ngoten. Lek dunia bandara kan Kiai Som sama Gus Han. Terakhir, kekuatan pengasuh pesantren untuk menyatukan sikap bersama ini harus dilakukan. Saya mohon dengan segala hormat nanti Kiai Bajuri, Kiai Soleh ketika di Lampung beliau berdua ini khususnya tambah Prof nanti, mohon Ketua Umum MUI, karena ini sudah MOU dengan MUI Pusat Kiai. Gerakan Ayo Mondok ini sudah MOU dengan MUI Pusat. Pusatnya MUI. Dan TV One, nggih 1 bulan yang lalu di depan Kiai Anwar Iskandar, Ketua Umum. Serius nih, mung Gusan mau kerang patek jelas salimatut. Mangke kula suwun sedaya mawon. Mudah-mudahan bulan Agustus apa September nanti ke Lampung lagi, nggih Gusan nggih. Kiai-kiai pengasuh pesantren lek saged, mohon maaf kita bergerak mandiri Kiai, bukannya apa-apa, tetap komunikasi dengan RMI sebatas komunikasi, ngoten Gusan nggih. Kita bergerak sendiri karena Ayo Mondok ini kalau di zamannya Kiai Som di bawah RMI, karena pasca Lampung tidak ada respon dan sebagainya, ya wes mlaku dhewe ae, mak karo cap badak ae ya gitu. Alhamdulillah kok ya nglampah sampai teng Lampung niki. Insyaallah ketika nanti di Lampung khususnya seprovinsi, kita kiai-kiai dan sebagainya nanti bunyai-bunyai kumpul sareng-sareng, kita ingin melangkah bersama, menyatukan niat yang baik. Insya Allah pesantren akan tumbuh semakin pesat dan pesat
li'ila'i kalimatillah yal ulia, dan inilah jati diri pesantren yang nah ini ngaji ijazah negeri. Ini saya tertarik dengan Pak Kanwil kemarin itu, ngaji ijazah negeri, karena sudah ada undang-undang pesantren nomor 18 tahun 2019. Allahul muwaffiq lakum thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Luar biasa, Masya Allah. Jadi langsung makjleb gitu ya. Lengkap pembahasan hari ini, bagaimana meneguhkan peran pesantren di era globalisasi. Kita diajak tadi untuk terbang tinggi, keliling luar negeri, tapi tetap menjaga tafakuh fiddin, dan beliau mengembalikan kepada kita untuk kembali ke realita, kebersihan dulu nomor satu, kemudian pengasuhnya gitu. Semoga bulan Agustus atau September ya, September insya Allah di hadir semua kiai-kiai selampung, disponsori oleh Cabadak. Oh ayo, ayo mondo. Mandiri, ayo mondo. Baik, monggo silahkan untuk menanggapi Bu Nyai Ning Maliha, Bu Nyai Masyito, Bu Nyai Iriana, Gus Ruslan, Abdul Ghafur, Gus Ulung. Monggo semua yang lain, ada dari Punggur, Yai, ada dari mana, silahkan. Kami persilahkan. Monggo boleh minta jawaban, boleh berpendapat, boleh minta ijazah. Jangan nanya soal tambang ya. Monggo silakan, Profesor Ruslan Abdul Ghafur dipersilahkan. Menambahkan juga, mboten napa-napa nggih. Nambangi. Monggo nambahi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, karena Yai Lukman waktunya sudah mepet gitu. Kita nanggapi permintaan beliau tadi. Samping saya niki Gus Ulum, Ketua MP3I Provinsi Lampung, Yai. Jadi tadi sudah tak bisik-bisikkan bahwa apa yang diminta oleh beliau mudah-mudahan bisa terlaksana bulan September nanti. Niki ketuanya Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Provinsi Lampung, ketuanya Gus Ulum. Nanti ketua RMI Gus Amin, nanti setelah ini saya telepon, dan mudah-mudahan urusan September selesai. Itu tambahan dari saya. Allahumma muwaffiq lakum thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah clear ya Prof. Ya, alhamdulillah. Gus Ulum clear ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin dapat sapi dari presiden Gus beliau. Dapat sapi dari presiden dan Kapolri. Baik, nuwun sewu yang lain, mohon Pak Karwoto tadi pundi nggih? Oh, ke belakang. Bu Nyai Maliha Saadah monggo dipersilakan. Siap Agustus September dan mengumpulkan santri untuk menjadi duta belajar host. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini waktunya sudah kelewat zuhur nggih. Tapi ini kesempatan yang sangat luar biasa. Sebenarnya kami sangat menyayangkan bahwa hari ini banyak sekali suami-suami kami dan Gus-Gus semacam Gus Ulum yang tidak bisa hadir karena memang informasinya mendadak, kemudian banyak yang haflah akhir sanah. Gus, kita sudah ajak beberapa pesantren memang pas haflah akhir sanah sehingga belum bisa hadir. Ini pas padahal narasumbernya yang kami harapkan, dan ini penyampaiannya sangat sesuai apa yang kami butuhkan di pesantren-pesantren. Kedepannya September ini kami mohon lebih luas lagi. Gus Ulum sudah siap, Yai Ghafur sudah siap. Kemudian kami sejaring Nawaning dan punya-punya seluruh Lampung juga insya Allah siap semuanya. Ngoten mawon nggih, kayaknya perlu ditutup. Maksa. Matur nuwun sedanten para yai, Bu Nyai atas rawuhnya. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Matur nuwun atas dawuhnya Gus Han.
Yai Lukman, Yai Isom, Yai Baijuri. Insya Allah kegiatan hari ini mendapatkan ridho dari Allah, sangat bermanfaat dan barokah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan kita tutup dengan 1 kali sholawat. Terima kasih, dan saya moderator hari ini mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Karwoto, nanti ada yang mau disampaikan, monggo langsung mawon nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.